Lily tiba di Mallorca ketika matahari sore perlahan tenggelam di langit Mediterania. Namun kedatangan Lily bukan sekadar liburan. Ia datang untuk menemui adiknya yang telah lama menetap di sana dan untuk menenangkan diri, menjauh dari hidup yang perlahan runtuh. Lily tiba di sebuah rumah besar bernuansa lokal, dindingnya dipenuhi warna hangat khas Mallorca. Di sana, Lily bertemu Manu, kekasih Mara adiknya. Manu menyambutnya dengan senyum ramah dan tampak sangat akrab. Mara kemudian bercerita jika dia dan Manu mengenal 4 bulan lalu dan kemudian memutuskan untuk bertunangan serta berencana membuka sebuah penginapan. Lily sedikit terkejut mendengar semua cerita adiknya itu. Namun Lily tak ingin mencampuri keputusan adiknya terlalu jauh, setidaknya untuk hari ini. Malam harinya, Mara mengajak Lily keluar. Mereka menuju sebuah bar yang ramai oleh para turis. Di dalam bar itu, Lily berkenalan dengan Tom yang Lily tak tahu ternyata manajer di bar tersebut. Sikapnya santai, bicaranya ringan. Pria itu tahu kapan harus mendengarkan dan tahu kata apa yang tepat untuk diucapkan. Pertemuan itu menjadi awal dari rangkaian kebetulan yang terasa terlalu sempurna. Tapi malam ini masih terlalu panjang untuk dilupakan jika tanpa cerita dengannya. Tom berbicara seolah memahami batas, lalu sengaja menyentuhnya tanpa benar-benar menyentuh. Kata-katanya penuh makna ganda. Ada rasa tidak masuk akal dalam kenyamanan itu, dan ada sebuah ketertarikan yang terasa salah tempat, absurd, namun terlalu menarik untuk dihentikan oleh Lily. Ibu Lily memang berasal dari tempat ini, sementara Lily telah lama menetap di Jerman, bekerja sebagai auditor pajak. Mereka hanya 2 bersaudara. Di Mallorca, ibu mereka masih meninggalkan warisan properti berupa sebidang tanah di atas bukit. Properti itu memang telah lama diabaikan. Mara adik Lily berniat menjual properti tersebut untuk memulai bisnis penginapan bersama kekasihnya, Manu. Siang harinya, mereka bertemu dengan paman Manu, seorang pebisnis bernama Sergei. Dalam percakapan singkat, Sergei menyebutkan bahwa properti di atas bukit itu telah ditawar 1 juta euro. Lily sangat terkejut. Dia tak mengira Mara benar-benar berniat menjual properti itu. Sergei kemudian meletakkan beberapa berkas di atas meja. Tanpa ragu, Lily menolaknya. Pertemuan itu pun selesai ketika istri Sergei datang dan mengajak menemui klien lain. Malamnya Sergei tampak berada di bar milik Tom. Tak lama kemudian, Tom menghampirinya. Ternyata mereka sudah saling mengenal dengan sangat akrab. Bar itu adalah milik Sergei dan Tom dipekerjakan olehnya sebagai manajer. Dengan suara rendah, ia mengatakan bahwa Lily menolak menandatangani penjualan properti peninggalan ibunya. Dan dia dengan ancaman tidak akan mempekerjakan Tom lagi di sini jika tak bisa membuat Lily jatuh cinta hingga menjual properti tersebut. Keesokan paginya, Lily dikejutkan dengan pipa air yang bocor hingga menyembur tinggi ke atas. Dia segera keluar untuk mematikannya, tapi tak berhasil. Lily lalu mengetuk pintu rumah tetangga untuk meminta bantuan. Ketika pintu itu terbuka, Lily kaget ternyata dia melihat Tom. Sebuah kebetulan yang tak disengaja. Lily kemudian meminta bantuan Tom, dan mereka kemudian menuju ke sana. Pipa air berhasil dimatikan. Tom lalu menyarankan Lily memanggil tukang ledeng untuk perbaikan lebih lanjut. Tom lalu pergi begitu saja, menimbulkan tanda tanya di hati Lily. Hari itu, Lily baru saja pulang dari pantai ketika ia menyadari saluran air yang rusak belum juga diperbaiki. Tubuhnya masih basah oleh air laut. Lily mengetuk pintu rumah Tom, dan dia ingin meminjam kamar mandinya. Tom lalu memintanya untuk masuk. Lily lalu membersihkan dirinya. Setelah selesai, Lily mencari Tom. Ia menemukannya sedang menyiapkan sarapan untuknya. Lily yang mulai jatuh cinta mendekatinya, dan Tom tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Setelahnya, mereka berbincang di teras sambil memandang sore. Lily mulai bercerita tentang dirinya, tentang pekerjaannya, dan tentang keinginan adiknya untuk menjual properti peninggalan ibunya. Seperti biasa, Tom berbicara dengan makna ganda. Ia perlahan menggiring opini Lily, menanamkan gagasan tentang penjualan properti itu melalui kata-kata yang tak sepenuhnya disadari Lily. Tom lalu mengajak Lily melihat sisi lain Mallorca. Mereka berjalan bersama. Lily benar-benar tak menyadari bahwa kedekatan Tom memiliki maksud lain. Lily kembali bercerita dan merasa adiknya dimanfaatkan Manu. Tom kembali menasihati Lily. Ia berkata bahwa persaudaraan hal yang paling penting, terlebih mereka hanya berdua. Lily mulai bimbang dan Tom, seperti seorang malaikat, menawarkan bantuan jika Lily membutuhkan seseorang untuk menaksir harga terbaik dari properti tersebut. Malamnya saat berada di bar milik Tom, Lily bertemu Manu, dan dia secara terang-terangan tidak terlalu mempercayai Manu. Manu berusaha untuk meyakinkan Lily, tapi Lily tentu tidak percaya begitu saja. Percakapan mereka kemudian terhenti ketika Tom datang ke meja mereka. Pagi itu, saat Lily tertidur di beranda rumah Tom, Tom datang membangunkannya dengan lembut. Lily benar-benar merasa diperhatikan saat itu, dan ketika Tom memeluknya, ada kehangatan yang membuatnya merasa aman di dekatnya. Ia menikmati setiap detik yang terasa terlalu nyaman untuk dilepaskan. Dengan suara pelan, Lily berkata bahwa ia ingin menjual properti itu. Mereka kemudian menuju properti ibunya. Di sana tampak seorang ahli taksir sudah datang lebih dulu. Wanita itu mengatakan, jika properti itu bernilai 700.000 euro,
karena ada bangunan cagar budaya yang tak bisa dihilangkan. Dia lalu pergi. Lily tak mengetahui jika mereka semua bersekongkol untuk membuat tawaran 1 juta euro dari Sergei jadi terdengar lebih baik. Lily lalu mengajak Tom ke sisi lain tanah itu. Mereka berlari seperti 2 anak kecil yang gembira. Tiba di sana terbentang lautan luas dan tiba-tiba Lily melompat ke bawah. Tom tak menyangka hal itu, dia lalu ikut terjun. Ternyata Lily yang pernah tinggal di sini hanya ingin mengajaknya menikmati keindahan di sana. Dan di balik aksi Tom menceburkan dirinya ke bawah, membuat Lily semakin yakin pria ini dapat dia percaya. Lily tak menyadari di balik intrik yang dilakukan Tom. Tom juga mulai jatuh hati padanya. Dalam perjalanan pulang, perasaan itu tak bisa lagi disangkal. Lily dan Tom benar-benar jatuh cinta, meski Tom terus berusaha menyangkalnya. Sesampainya di penginapan, Lily menerima telepon. Saluran air akhirnya diperbaiki. Ia lalu menghubungi Mara, adiknya. Di seberang telepon, suara Mara terdengar lesu. Hingga Lily mengatakan niatnya menjual properti peninggalan ibu mereka. Seketika, nada Mara berubah gembira. Kabar itu langsung disampaikan Mara kepada Manu. Tak lama kemudian, Lily keluar penginapan dan bertemu tukang ledeng. Ia bertanya penyebab pipa rusak. Jawabannya mengejutkan. Kerusakan itu tampak seperti disengaja. Di beranda hotel, Lily bertemu seorang wanita asing. Wanita itu mengaku sebagai mantan kekasih Manu. Dengan suara getir, ia bercerita, Manu meninggalkannya begitu saja. Padahal, mereka pernah merencanakan membangun penginapan bersama. Lily terkejut. Tom yang baru datang pun merasakan hal yang sama. Tiba-tiba Manu muncul, menyatakan dengan penuh percaya diri bahwa properti milik Ibu Mara akan segera dijual. Saat itu, semua mulai terasa jelas. Persekongkolan ini bukan kebetulan. Di sisi lain, Manu dan Mara mengundang Lily untuk merayakan keputusan menjual properti. Tanpa mereka sadari, Lily juga mengundang satu orang lain. Seseorang yang menyimpan kebenaran tentang Manu. Manu terkejut melihat wanita itu. Begitu juga Mara. Wanita itu mengatakan jika Manu adalah pembohong besar. Dia berkelit dan mengatakan jika wanita itu telah bersuami saat dekat padanya. Dan dia meninggalkannya karena alasan tersebut. Lily masih berusaha meyakinkan Mara, tapi Mara sudah terlalu mencintai Manu. Mengetahui properti yang akan dibeli adiknya bersama Manu tidak dijual, Lily terdiam. Manu kembali berbohong. Dan Lily lebih terkejut lagi saat melihat tanahnya sudah ditawarkan kepada investor dengan market yang sangat indah. Dia segera menuju ke kediaman Sergei yang hari itu mengadakan pesta ulang tahun anaknya. Tak lama Lily tiba di rumah Sergei yang sangat luas. Saat bertemu Sergei di sana, Lily segera memaki pria itu karena dia menawarkan properti yang bukan miliknya. Lily mengancam akan melaporkannya ke polisi. Tapi Sergei dengan santai berkata, jika dia sudah mendapatkan tanda tangan adiknya. Istri Sergei muncul dan mengajak Lily menemui adiknya yang berencana menikah di sini. Lily terkejut. Saat bertemu Mara, dengan penuh emosi, ia meyakinkan bahwa Manu hanya mengincar harta mereka. Mara terdiam dan Manu dengan cepat mengajak Mara untuk meninggalkan Lily. Lily pergi ke atas dan dia melihat Tom serta wanita yang menaksir harga propertinya berada di tempat Sergei. Tom yang melihat kedatangan Lily kaget dan segera menghampirinya. Lily terlihat kecewa dan dia segera meninggalkan tempat itu tanpa berkata apa-apa. Lily yang masih emosi mendatangi rumah Tom. Dia menggeledah rumah itu untuk mencari informasi mengenai pria ini. Dia menemukan laptop, lalu membuka laptop itu. Di dalam laptop itu, Lily menemukan file yang berisi foto-foto Lily beserta adiknya Mara. Tom lalu datang dan mencari Lily. Dia melihat Lily yang emosi sambil memegang laptop kerjanya dan tahu ini bukan hal yang dia inginkan. Semua kebohongannya terbongkar. Dia terdiam saat Lily mengatakan, semua itu sambil merusak laptopnya. Tom terdiam. Dia mengatakan mencintai Lily dan itu kebenaran satu-satunya. Sambil menangis Lily pulang, esoknya dia berkemas, tapi suara wanita membuat dia menoleh, dan ternyata istri Sergei berada di rumahnya. Mereka berbicara semua kejadian ini, dan tujuan wanita ini satu, meminta Lily menandatangani dokumen penjualan propertinya, serta menaikkan harga menjadi 1.500.000 euro. Serta dia akan meminta Manu untuk meninggalkan Mara adiknya. Lily tentu saja bukan wanita yang bodoh. Dengan tatapan tajam dia merobek dokumen itu di depannya. Di tempat lain, Mara melihat ponsel Maru. Dia membaca pesan dari wanita lain. Padahal mereka akan menikah. Mara lalu pergi diam-diam dan menuju hotel tempat di mana wanita yang mengaku dibohongi Manu berada. Tiba di hotel, kondisi kamar itu sepi. Dia lalu menuju kamar mandi dan melihat wanita itu terbujur kaku. Lily menemui adiknya yang syok melihat kematian wanita itu. Sayangnya, kematian tersebut dianggap bunuh diri oleh kepolisian dan tidak diselidiki lebih lanjut. Mereka berdua terdiam mendengarnya. Mereka lalu kembali ke penginapan untuk mencari Manu. Namun Manu menghilang, semua barangnya sudah dibawa, bahkan ponselnya tidak lagi aktif. Hanya ada satu cara menemukan Manu, yaitu lewat Tom. Satu-satunya petunjuk yang tersisa. Mereka tiba di sebuah rumah sederhana, dan benar saja Tom berada di rumah itu. Mara lalu masuk ke dalam diikuti Lily. Mara meminta bantuan Tom untuk membantu mencari Manu. Tom menasihati mereka agar pergi saja, tapi Mara bersikeras. Akhirnya Tom bersedia, dia akan menunjukkan tempat Manu keesokan hari.
Saat Mara tertidur karena kelelahan, Tom dan Lily duduk berdua di teras depan rumah. Tom meminta maaf. Ia mengatakan bahwa membantu menemukan Manu adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya pada Lily. Nada suaranya terdengar tulus, namun matanya menyimpan sesuatu yang sulit dibaca. Esoknya mereka bertiga mengintai keberadaan Manu. Tak menunggu lama Manu terlihat, dia ternyata berjanji dengan wanita lain di tempat itu. Mara lalu keluar dan melabrak Manu, Tom dan Lily, yang berbincang tak menyadari jika Mara menghilang dari tempat itu. Lily terkejut, tapi Tom tahu kemana adiknya dibawa. Mobil ternyata menuju ke properti milik Lily. Dan benar saja Mara terlihat di sana bersama istri Sergei dan Manu. Mara diculik dan dibawa Manu untuk menekan Lily menandatangani surat jual beli. Dan sekali lagi Tom terlibat dalam hal ini. Tom tersenyum sinis penuh kemenangan. Tapi saat dia berada di dekat Manu, Tom merebut pistol Manu, berteriak pada Mara untuk lari. Dan saat istri Sergei mengambil senjatanya, Tom mendorong Lily melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Mereka mendengar suara sirene polisi datang. Ternyata Tom sudah merencanakan semuanya. Kasus penculikan dengan bukti dan saksi akan lebih mudah diproses oleh polisi. Dia berkata akan menyerahkan diri, dan hanya ini yang bisa menebus kesalahannya. Setahun kemudian, Lily kembali lagi ke Mallorca. Adiknya sudah membeli tempat itu dan menjadikannya penginapan. Mereka berpelukan, dan saat Lily berjalan keluar, dia melihat pria yang dia cintai menunggu di sana.